Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ustazah sayangi, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Agar mudah memahaminya, simak baik-baik ya penjelasan materi berikut ini. Pada pembelajaran pengolahan data yang lalu, kalian telah belajar tentang membaca data dan menyajikan data. Sekarang kalian akan belajar tentang menafsirkan sajian data. Apa itu menafsirkan data? Menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Apa saja informasi yang tidak tertulis pada data? Yang pertama adalah tentang data tertinggi. Kemudian data terendah, jumlah data, dan selisih antar data. Yang pertama adalah menafsirkan data pada tabel. Sekarang kalian coba amati tabel yang ada di hadapan kalian ini. Ya, ini adalah data banyaknya gol dalam sebuah pertandingan futsal. Setelah kalian amati data pertandingan dengan banyaknya gol ini, mari kita cari tafsiran data dari tabel ini. Nah, pada pertanyaan yang pertama, pada pertandingan keberapa gol terbanyak terjadi? Sekarang kalian lihat di sini di tabel bagian banyaknya gol, kita cari angka yang terbesar. Di sini angka terbesarnya adalah 5. Oleh karena itu, gol terbanyak terjadi pada pertandingan keempat dengan jumlah gol sebanyak 5. Berikutnya, pada pertandingan keberapa gol paling sedikit terjadi? Kalian lihat lagi, di sini pada banyaknya gol, yang angkanya paling kecil adalah angka 2. Berarti, gol paling sedikit terjadi pada pertandingan ke-1. Kemudian, berapa selisih antara gol pertandingan keempat dengan pertandingan ke-1? Kita lihat di sini, pertandingan keempat banyak golnya adalah 5. Pertandingan ke-1 banyak golnya adalah 2. Jika ditanya selisih, kita tinggal mengurangi 5 dikurang 2. Ya, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. 5 dikurang 2 hasilnya ada 3. Berarti selisih antara gol ke pertandingan keempat dan ke-1 adalah 3 gol. Kemudian, berapa jumlah seluruh gol dalam pertandingan tersebut? Jika ditanya jumlah seluruhnya, berapa golnya, berarti kalian tinggal menjumlahkan banyaknya gol ini seluruhnya. Kalian jumlahkan 2 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 5, ditambah 4. Hasilnya adalah 18 gol. Berikutnya adalah menafsirkan data pada diagram gambar. Sekarang di hadapan kalian ada tabel data diagram gambar yang berisi tentang hasil panen jeruk Pak Aji pada bulan Januari. Satu bulatan jeruk ini artinya 10 jeruk, dan kalau ada separuh jeruk ini artinya 5 jeruk. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tafsirkan dulu jumlah ini seluruhnya. Nah, yang pertama di sini jeruk yang bulatnya ada 4.
Berarti 4 kita kali dengan 10. Nah, di sini ada jeruknya yang separuh 1, berarti ditambah, kalau 1 ini 5 ya, berarti ditambah 5. 4 dikali 10, 40 ditambah 5, hasilnya 45. Kemudian yang minggu kedua, di sini jeruk yang bulatnya ada 3, berarti 3 dikali 10. Ada 1 jeruk yang separuh, berarti ditambah 5. 30 ditambah 5. Berarti di sini 3 dikali 10, 30 ditambah 5. Hasilnya 35. Kemudian yang ini, jeruk yang bulatnya ada 6. Berarti langsung saja 6 dikali 10. Dan tidak ada jeruk separuhnya ya, berarti langsung 6 dikali 10. Hasilnya 60. Minggu keempat, di sini jeruk bulatnya ada 5, yang separuhnya ada 1. Berarti 5 dikali 10 ditambah 5. 5 dikali 10, 50 ditambah 5. Hasilnya 55. Nah, setelah ini kalian lihatlah pertanyaannya. Yang pertama, pada minggu keberapa hasil jeruk terbanyak terjadi? Nah, di sini bisa kita lihat. Kalau dari gambarnya, di sini yang paling banyak pada minggu ketiga ya, jeruknya paling banyak. Dan benar setelah dihitung bahwa pada minggu ketiga ini jumlah jeruknya paling banyak. Ya, yaitu 60. Berarti hasil panen jeruk terbanyak terjadi pada minggu ketiga, yaitu sebanyak 60 buah. Berikutnya, pada minggu keberapa hasil jeruk paling sedikit terjadi? Nah, yang ini juga kalian bisa lihat kalau dari gambar yang paling sedikit adalah minggu kedua. Kita tafsirkan, dilihat di angkanya dan ternyata benar ini yang paling sedikit, 35. Berarti hasil panen jeruk yang paling sedikit terjadi pada minggu kedua, yaitu sebanyak 35 buah. Kemudian, berapa jumlah seluruh panen jeruk? Kalau ditanya jumlah seluruh panen jeruk, tadi kan kalian sudah menghitung ya jumlahnya berapa, berarti tinggal ditambahkan 45 ditambah 35 ditambah 60 ditambah 55. Hasilnya adalah 195 buah. Dan berikutnya, berapa selisih panen jeruk terbanyak dengan yang paling sedikit? Kita lihat di sini panen jeruk yang terbanyaknya adalah 60. Dan jeruk yang paling sedikitnya adalah 35. Nah, kalau ditanya selisih, maka tinggal kita kurangi angka yang besar dikurangi angka yang kecil. 60 diambil 35. Hasilnya adalah 25 buah. Berikutnya, menafsirkan data pada diagram batang. Nah, sekarang kalian perhatikan diagram batang yang ada di hadapan kalian ini. Sebelum lanjut ke pertanyaan, di sini pada tiap-tiap batangnya akan lebih mudah jika kita tuliskan angkanya ini di atas batangnya. Kita lihat di sini 147. Nah, jika dilihat, kita tarik garis, ada tepat di tengah-tengah antara 4 dan 6. Jadi, di sini banyaknya adalah 5. Kemudian yang 148. Nah, setelah ditarik garis, ternyata di angka 6. Maka, di sini banyaknya ada 6. Yang 149, ternyata di angka 4, berarti banyaknya adalah 4. Kemudian yang 150, ini tepat di angka 8. Oleh karena itu, di atas batangnya kita tulis angka 8. Dan yang 151, ini di antara angka 6 dan angka 8, dan ini ada di tengah-tengah. Artinya, batang yang 151 jumlahnya ada 7 orang. Kemudian pertanyaan yang pertama, berapa tinggi badan terbanyak pada siswa kelas 5?
Kalau pada diagram batang seperti ini, untuk melihat data yang terbanyak kalian bisa lihat dari gambar yang batangnya paling tinggi. Itu tandanya data yang terbanyak. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling tinggi ada di angka 150. Nah, di sini berarti tinggi badan yang terbanyak adalah tinggi badan 150 cm sebanyak 8 orang. Berikutnya, berapa tinggi badan yang paling sedikit? Kalau yang paling sedikit, kalian juga langsung bisa lihat batangnya. Lihat saja yang batangnya paling pendek. Nah, di sini yang paling pendek adalah dengan tinggi badan 149 cm. Berarti paling sedikit siswa memiliki badan 149 cm, yaitu sebanyak 4 orang. Berikutnya, berapa jumlah seluruh siswa kelas 5 pada data? Nah, kalau tanya seluruh jumlahnya, kalian tinggal jumlahkan angka-angka data yang telah kalian tuliskan ini. Ya, kita tinggal jumlahkan 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 7. Hasilnya adalah 30 siswa. Dan berapa selisih banyak siswa yang memiliki tinggi badan tertinggi dan terendah? Nah, selisihnya kita lihat yang ditanya adalah yang tertinggi. Di sini yang pertama tertingginya adalah 150 cm dengan banyak siswa 8 orang. Dan di sini yang terendah adalah 149 cm dengan banyaknya siswa 4 orang. Berarti tinggal kita kurangi ya. 8 dikurangi 4. Hasilnya adalah 4 siswa. Berikutnya, menafsirkan data pada diagram garis. Nah, sekarang perhatikan diagram garis yang ada di hadapan kalian ini. Ini adalah data jumlah siswa yang lulus ya di SD Pelita. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, seperti tadi pada diagram batang, pada diagram garis kita juga boleh tuliskan angkanya kecil-kecil di atas titiknya. Nah, yang 2012 ini ada 45, yang 2013 ini titik temunya ada di angka 50, 2014 ini adalah 40, 2015 ini adalah 60, dan 2016 ini adalah 55. Kemudian pertanyaannya, pada tahun berapa siswa paling banyak lulus? Nah, bisa kalian lihat di sini pada titik yang tertinggi karena yang ditanya adalah yang paling banyak. Yang pada titik tertinggi di sini ada di angka 60. Oleh karena itu, siswa yang paling banyak lulus yaitu pada tahun 2015, yaitu sebanyak 60 siswa. Kemudian, pada tahun berapa siswa paling sedikit lulus? Ini pun sama, karena yang ditanya paling sedikit berarti kalian cari yang titiknya paling bawah. Ternyata di sini yang titiknya paling bawah ada di angka 40. Berarti siswa yang paling sedikit lulus tahun 2014, yaitu sebanyak 40 siswa. Berikutnya, berapa banyak siswa yang lulus berdasarkan diagram di samping? Karena ditanya berapa banyak seluruhnya, kita tinggal jumlahkan yang tadi kita sudah tafsirkan angkanya. Nah, yang ini. 45 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 60 dan ditambah 55. Hasilnya adalah 250 siswa. Kemudian, berapa penurunan kelulusan yang terjadi antara tahun 2015 ke 2016? Nah, bisa kalian lihat di sini penurunan kelulusan di sini pada tahun 2015 ada 60.
2016 ada 55. Untuk mencari penurunannya, di sini sama dengan cara mencari selisih. Tinggal kita kurangi antara 60 dikurangi 55. Jadi selisihnya adalah 5 siswa.